Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kaum muslimin se-Indonesia, semoga selalu berkah di hari Jumat ini. NKRI harga mati, merah putih, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 tetap jaya. NU tetap jaya, kita rawat bersama. Para hadirin, kali ini video saya beri judul, benarkah LBY atau Lutfi bin Yahya yang Ketua Umum Jatman ini sudah munfarokoh dari PBNU? Para saudara, para hadirin, sebetulnya beberapa bulan yang lalu sudah banyak yang laporan ke saya, yaitu melaporkan tentang segala sesuatu yang terkait dengan dugaan-dugaan yang kurang baik terhadap Lutfi bin Yahya. Di antaranya banyaknya laporan kepada saya, dugaan pembelokan sejarah, pembelokan makom-makom dan nasab-nasab para pejuang Nusantara yang diduga dilakukan oleh Lutfi bin Yahya, termasuk pembelokan sejarah Jatman yang kemudian diklaim didirikan oleh Lutfi bin Yahya. Tetapi ketika itu saya tidak langsung merespon, para hadirin, karena saya harus meneliti, harus menyelidiki sampai A1. Saya tidak ingin terjebak oleh fitnah. Saya tetap mengumpulkan data-data dan bukti, walaupun yang datang ke saya ini beliau tersebut seorang tokoh Jatman dulu, yang awal berdiri dan sebagai salah satu bendahara, dan pun membawa data kepada saya, tetapi saya tidak langsung meresponnya. Kenapa? Karena ini untuk kehati-hatian, takut terjadi fitnah, para hadirin. Tetapi kemudian, walaupun saya sudah gelisah terkait adanya dugaan pembuatan makam palsu, makamnya KRT Sumodiningrat, pembelokan nasab palsu, nasabnya Pangeran Diponegoro dan nasabnya KRT Sumodiningrat dan yang lain, dan nasabnya Syekh Abdul Malik yang mursyid Thariqah Syadziliyah diduga oleh Lutfi bin Yahya. Banyak sekali, para hadirin. Sebetulnya sudah membuat saya resah, tetapi saya masih mencoba untuk husnudzon kepada Lutfi bin Yahya. Saya masih menghormati beliau sebagai Lutfi bin Yahya, apalagi sebagai seorang nasionalis, katanya begitu. Jadi saya tidak langsung tergesa-gesa untuk memberi komentar tentang beliau, walaupun saya sudah banyak sekali laporan, termasuk dalam pembelokan pemalsuan makam, dugaan pemalsuan makam KRT Sumodiningrat, karena saya langsung terus berbicara, terus langsung berhadapan menggali informasi dari keturunan KRT Sumodiningrat, ya. Jadi sumbernya tidak dari orang lain, tetapi memang dari keturunan yang langsung. Tetapi saya tetap, untuk mengantisipasi takut terjadinya fitnah, saya harus berhati-hati, walaupun data-data, bukti-bukti, saksi-saksi ada, ya, para hadirin. Tapi untuk kali ini saya terpaksa ini harus membuat konten yang menyangkut persoalan ini. Setelahnya saya menyaksikan dengan jelas bahwa Kiai Haji Khalwani sebagai sesepuh Thariqah dan beberapa ulama-ulama Thariqah menghadap bersilaturahim kepada ketum PBNU untuk membicarakan beberapa hal, diantaranya mengadukan adanya dugaan-dugaan keresahan-keresahan pembelokan sejarah NU, kemudian makam-makam palsu, dan juga sekaligus berkaitan dengan sejarah Jatman itu sendiri. Keresahan itu disampaikan oleh Kiai Haji Khalwani sebagai mursyid tarekat dan beberapa mursyid tarekat kepada Ketua Umum PBNU, maka ditanggapi rupanya oleh Ketua PBNU. Dan kemudian yang saya perhatikan, Ketua Umum PBNU ini kemudian mengadakan satu acara silaturahim atau tabayun, yaitu mengundang kepada Idaroh Wusto Jatman agar hadir insya Allah tanggal 9 September tahun 2024 di Hotel Bumi Kota hari Kamis, untuk silaturahim kepada seluruh Idaroh Wusto setingkat provinsi atau nasional, ya,
yaitu pada pengurus Jatman Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabar An-Nahdiyah yang saat ini dipimpin oleh Lutfi bin Yahya. Undangan tersebut ditujukan oleh Ketua Umum PBNU dan oleh PBNU sendiri, itu maksud tujuannya yaitu untuk kemaslahatan umat, untuk meluruskan, untuk klarifikasi, untuk tabayun terkait laporan-laporan yang diterima oleh Ketua Umum PBNU. Tetapi rupanya undangan PBNU yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU ini seperti dijegal, kalau menurut saya dijegal, dihalangi, dihadang. Diduga oleh adanya surat edaran larangan yang ditandatangani oleh Lutfi bin Yahya, yaitu bahwa dalam surat tersebut dilarang kepada Idarah Aliyah dan Wusto untuk menghadiri acara silaturahim atau tabayun undangan PBNU yang akan diadakan di Hotel Bumi Kota Surabaya. Jadi sangat aneh sekali para hadirin. Mengapa Lutfi bin Yahya sampai mengeluarkan surat edaran larangan untuk menghadiri undangan silaturahmi atau tabayun PBNU tanggal 19 September 2024 di Hotel Bumi Kota hari Kamis? Mengapa sebabnya? Padahal kan ini untuk kemaslahatan. Yang kemudian yang saya heran, yang saya tahu, Jatman ini adalah Banom, Badan Otonom NU. Artinya berbadan hukumnya adalah berbadan hukum menginduk kepada PBNU. Kalau tidak salah itu juga sesuai dengan hasil Mukernas di Lampung kemarin, bahwa Banom itu adalah di bawah naungan PBNU. Tetapi kok ini Jatman sebuah Banom yang dipimpin oleh Lutfi bin Yahya, yang diduga oleh saya kalau tidak salah beliau ini menjabat sudah kurang lebih 5 periode ya, 5 periode, yang padahal semestinya beliau ini habis masa jabatannya yaitu tahun 2023 kemarin sekitar Desember, tetapi belum ada pengundiran diri atau belum ada penggantian. Jadi secara hukum sebetulnya ini Lutfi bin Yahya di Jatman sudah selesai masa baktinya para hadirin. Yang mestinya Lutfi bin Yahya tidak harus mengeluarkan surat larangan agar tidak menghadiri undangan PBNU. Kenapa sebabnya? Karena yang saya tahu Lutfi bin Yahya ini menjunjung tinggi silaturahim, menjunjung tinggi persatuan kesatuan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, sebagaimana yang sering dia pidatokan di setiap pertemuan di acara-acara yang lain. Dia terkenal sebagai nasionalis untuk menolak perpecahan, ya, adu domba. Tapi mengapa hal ini saya duga dilakukan oleh dirinya? Apa buktinya? Buktinya beliau mengeluarkan surat larangan ditujukan kepada Idarah Aliyah dan Wusto Jatman agar tidak menghadiri undangan silaturahim atau tabayun PBNU yang ditandatangani secara resmi oleh Ketua Umum PBNU. Bukankah ini adalah sebuah bentuk perlawanan, bentuk penghadangan, bentuk pembangkangan yang menjadi akibat perpecahan dan bisa jadi ini pecah belah? Terbukti kembali bahwa apa yang sering dilontarkan oleh Lutfi bin Yahya yang menyebutkan persatuan, ini malah sebaliknya. Apa buktinya? Ternyata yang saya ketahui adalah forum saya diduga ya, ternyata Jatman ini yang sebetulnya adalah Banom dari PBNU, setelah diselidiki, ternyata sudah membuat badan hukum tersendiri. Artinya Jatman sekarang ini sudah berdiri sendiri dengan badan hukum sendiri sekitar 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sudah membuat badan hukum sendiri. Artinya secara legal standing itu sudah bukan lagi Banom. Berarti ini Jatman dalam hal ini dipimpin oleh Lutfi bin Yahya
sudah munfarokoh, berdiri sendiri. Nah, wajar beliau sampai mengeluarkan larangan untuk tidak hadir di acara silaturahim undangan PBNU, silaturahmi di Hotel Bumi Kota, karena mungkin merasa bahwa Jatman sudah mempunyai badan hukum sendiri, maka beliau tidak merasa takut. Inilah para hadirin yang saya sangat tidak mengerti. Dalam setiap pidatonya Lutfi bin Yahya selalu menggelorakan persatuan kesatuan, jangan berpecah belah, jangan diadu domba. Tetapi terbukti dalam hal keorganisasian, beliau ini tidak melakukan sebagai seorang organisator yang baik. Nah, yaitu pertama, beliau membuat badan hukum Jatman sendiri, yang padahal sudah diketahui bahwa Jatman adalah Banum NU, artinya tidak mesti lagi Jatman ini membuat badan hukum. Ini satu bukti, sudah munfarokoh, sudah memecah belahkan, bukan dipecah belah, tetapi memecah belahkan diri para hadirin. Yang kemudian ini akan ada potensi adu domba, ya. Apa sebabnya? Karena ketika nanti Lutfi bin Yahya dengan egoisnya, akibat dengan membuat badan hukum sendiri, maka pengurus-pengurus Jatman yang notabene adalah orang NU, ini nanti akan terpecah menjadi bukan orang PBNU nantinya. Jadi yang mestinya orang ini, Jatman ini, baik dari Idaroh Aliyah maupun Busto ini termasuk orang PBNU, tetapi kalau ini Jatman yang badan hukumnya diduga oleh Lutfi bin Yahya berbadan hukum sendiri tahun 2019, 5 tahun yang lalu, ini akan terpecah nanti. Sebagian ada yang mengikuti kepada Lutfi bin Yahya dan sebagian kepada NU. Nah, ini bukti ada pecah belah, dan ini ada indikasi nanti akan adu domba. Nah, ini hal yang sangat disayangkan oleh saya. Belum lagi para hadirin, maaf saya kembali kepada Kiai Halwani, beberapa keresahan Kiai Haji Halwani yang disampaikan pada Ketua Umum PBNU, yaitu diantaranya banyaknya orang-orang yang bertanya tentang status kemursidan Lutfi bin Yahya. Nah, siapa yang mengangkat beliau jadi mursyid? Kapan dan siapa saksinya? Karena banyak yang mempertanyakan itu. Ini ada hal ketidakjelasan, keraguan. Karena memang seorang yang mengaku mursyid itu harus mempunyai bukti-bukti bahwa dirinya diangkat oleh mursyid untuk menjadi seorang mursyid. Nah, ini sangat berbahaya ketika seorang yang bukan mursyid mengaku mursyid, tidak ada yang mengaku mursyid, tetapi mengaku mursyid. Ini sangat berbahaya karena thariqah adalah sebuah ilmu yang untuk wusul menuju Allah, yang tentu harus ada mursyid. Ini saya prihatin sekali para hadirin. Kenapa ini terjadi, dilakukan oleh seorang yang konon katanya tokoh nasionalisme, yaitu Lutfi bin Yahya, yang semestinya tidak dilakukan para hadirin. Jadi menurut saya sebaiknya bagi mereka-mereka anggota dan pengurus Jatman sekarang ini tidak mengindahkan larangan Lutfi bin Yahya jika mereka benar mengakui dirinya sebagai orang NU para hadirin. Saya sebagai seorang NU, saya pengurus struktural NU sebagai Dewan Mustasar NU di Kabupaten Serang, dan di Jatman saya sebagai Rois Su'biyah, ya, saya Rois Su'biyah PCNU. Maka saya menghimbau, mengajak kepada saudaraku seluruh pengurus dan anggota Jatman dari pusat sampai daerah untuk mendukung acara PBNU yang ditandatangani dalam surat resmi, ditantangani oleh Ketua Umum PBNU, mendukung acara silaturahim atau tabayun di Hotel Bumi Kota Surabaya, insya Allah sekitar tanggal 19 September 2024 hari Kamis. Saya menghimbau mendukung acara tersebut. Jadi menghimbau, mengajak kepada saudaraku yang diundang oleh PBNU untuk hadir, maka hadirlah agar kita tetap sebagai orang NU. Jangan mau dipecah belah oleh oknum, jangan mau diadu domba oleh oknum. Kita tetap satu ruh, yaitu NU. Nah,
andai kata pun umpamanya Lutfi bin Yahya ini kekeh dengan pendiriannya bahwa Jatman ini bukan Banom NU karena terbukti sudah membuat akte berbadan hukum Jatman ini bukan Banom NU, maka biarkan, karena tidak akan ada Jatman ketika ditinggalkan oleh pengurus Jatman itu sendiri. Jika pengurus Jatman yang versi Lutfi bin Yahya dengan badan hukum yang dibuat tahun 2019 itu tidak ada pengurusnya, tetap para pengurus Jatman tersebut dari Idaroh Aliyah sampai Wusto sampai bawah itu kembali kepada NU, maka Lutfi bin Yahya sia-sia membuat Jatman. Maaf, ini khawatirnya ini perpecahan, maka Jatman versi Lutfi bin Yahya dengan badan hukum tahun 2019 tersebut, jika tidak ada pengurus dan anggotanya, itu akan kosong para hadirin. Maka oleh karena itu saya mengajak pada saudaraku yang saya hormati, pengurus Jatman dari Idaroh Aliyah sampai Utso yang lainnya, yang awalnya adalah Jatman ini adalah Banom atau Badan Otonom NU, maka tolong kembali kepada barak, kepada NU. Ya, para demi persatuan dan kesatuan NU, demi tetap jayanya NU, demi persatuan kesatuan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, demi terjaganya kita dari pecah belah dan diadu domba oleh oknum-oknum siapapun. Oleh karena itu saya berharap pada Allah Ta'ala, semoga Allah menjaga NU dan pengurusnya tetap solid, tetap bersatu, jangan mau dipecah belah oleh oknum-oknum kabib yang tidak bertanggung jawab, yang saya menduga ini ada misi rahasia tertentu untuk dirinya. Mungkin juga yang saya khawatirkan ini berbahaya untuk kelanjutan NKRI dan Merah Putih. Dan saya khawatir ini ada saya khawatir ini adalah sebuah penggembosan NU dari dalam. Karena saya sangat yakin jika NU hancur, maka kekuatan muslim akan hancur Indonesia. Jika kekuatan muslim hancur Indonesia, maka Indonesia pun akan pecah. Dan saya khawatir ini adalah ada upaya berupa upaya penggembosan NU dari dalam para hadirin. Ya, secara halus, secara pelan, secara lembut, yang tidak terlihat. Nah, dibalut dengan kelembutan dan sebagainya, dibalut dengan action nasionalisme, action ajakan persatuan-kesatuan, ternyata sebetulnya sebaliknya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yo para hadirin, kita jaga NU, ya kita rawat NU, dan saya ajak saudara-saudara saya, seluruh pengurus NU struktural di mana berada, baik yang pengurus NU-nya maupun Banomnya, khususnya Jatman, kembali kepada NU, setia kepada NU, bahwa berkah para pendiri NU, berkah Syekh Hasyim Asy'ari yang lainnya tetap mengharapkan kita, untuk kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.